Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih setia menonton video pembelajaran? Oke, selamat bertemu kembali ya kita di pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran matematika kita kali ini, kita membahas tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Nah, anak-anakku sekalian, menyelesaikan cerita penjumlahan ini adalah yang sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, misalkan contoh ya. Misalkan ibu kasih contoh. Hari ini ibuku membeli 10 butir telur. Ya, ibuku membeli 10 butir telur. Kemudian tidak lama datang lagi papaku membeli 5 butir telur. Nah, jadi untuk hari ini jumlah keseluruhan telur yang ada di rumahku adalah 15 butir telur. Nah, itu sudah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ibu akan memberi contoh soal untuk kalian ya. Kalian di rumah jangan lupa juga ikut menuliskan ya, ikut menuliskan. Kita belajar bersama-sama melalui video pembelajaran ini. Nah, untuk materinya silakan kalian membuka buku paket matematika. Membuka buku paket matematika halaman 24. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paket matematika, buka halaman 24. Di sana judulnya adalah menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Nah, soal cerita penjumlahan ini yang menandakan bahwa ini adalah soal cerita penjumlahan, ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya kalian bisa sambil melihat di sana ya, di buku paket kalian halaman 24. Kata kuncinya adalah datang lagi, membeli lagi, diberi lagi, naik lagi, dan mendapat lagi. Nah, itu adalah kata kunci yang menyatakan bahwa soal cerita ini adalah soal cerita penjumlahan. Nah, kalau ada soalnya, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya bisa dengan cara, nanti ibu akan kasih contoh caranya ya. Nah, di papan tulis ini ibu sudah tulis soalnya. Ya, ibu sudah tulis soalnya. Kalian di rumah juga bisa ya ikut menuliskan soal ini ke buku kalian ya, ke buku catatan kalian. Nah, di sini ibu akan membacakan soalnya. Soalnya di sini adalah Pak Budi mempunyai stok buah mangga di tokonya sebanyak 252 buah. Keesokan harinya mendapat lagi kiriman buah mangga sebanyak 258 buah. Ada pertanyaannya ya. Berapakah jumlah keseluruhan buah mangga di toko Pak Budi? Nah, berapakah jumlah keseluruhan buah mangga di toko Pak Budi? Bagaimana cara mencari jawabannya? Bisa dengan cara mula-mula ya, mula-mula, atau kita ubah diketahui Pak Budi mempunyai stok buah mangga di tokonya sebanyak 252 buah. Keesokan harinya mendapat lagi kiriman buah mangga sebanyak 258 buah. Kemudian ditanya ya, ditanya karena ada pertanyaan di akhirnya. Ditanya berapakah jumlah keseluruhan buah mangga di toko Pak Budi. Nah, kemudian kalau sudah ditanya berarti dijawab. Nah, kamu bisa menjawabnya dengan cara bersusun pendek. Jika kamu sudah menemukan hasilnya, nah jadi jumlah keseluruhan buah mangga di toko Pak Budi
adalah, nah jawabannya itu kamu masukkan ke hasil akhirnya. Nah, langsung saja kita cari jawabannya bersama-sama ya. Cara penyelesaiannya kita buat di sini ya, penyelesaian. Kamu bisa mengikutinya ya. Kamu bisa mengikuti menuliskannya. Cara untuk mencari jawabannya adalah kita buat dulu penyelesaian. Ya, penyelesaian. Mulai dari kita tulis. Tadi soalnya adalah Pak Budi mempunyai stok buah mangga di tokonya sebanyak 252. Banyak mangga mula-mula banyak mangga mula-mula 252 buah. Ya, sebanyak 252 buah. Mendapat lagi ya, mendapat lagi tadi kan soalnya keesokan harinya mendapat lagi kiriman buah mangga sebanyak 258. Nah, berarti di sini mendapat lagi ya. Mendapat lagi 258. 258 buah. Cara mencarinya bisa dengan cara bersusun pendek ya. Nah, lihat. Banyak mangga mula-mula 252 buah. Kemudian mendapat lagi 258 buah. Kita cari dengan cara bersusun pendek ya. Kita buat begini, 252 ditambah, karena di sini mendapat lagi ya, berarti ditambah ya, berarti ditambah 258. Mulai lagi kita mencari jawabannya dari satuan dulu ya. 2 ditambah 8, coba hitung. 2 ditambah 8 berapa? 2 ya, hitung jarimu sebanyak 2, kemudian ditambah dengan 8-nya lagi ya, bisa buat 1, 2. Hitung lagi dari 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 ditambah 8 adalah 10. Nah, 10. Karena yang dijumlahkan adalah satuannya dulu. Dari 10 ini yang mana satuannya? Yang mana satuannya dari dua angka ini? 0. 0 adalah satuannya. Berarti kita tulis di bawahnya sini adalah 0. Kemudian di mana satunya? Masih ingat kemarin dengan teknik menyimpan di mana angka satunya kita tulis? Di atas puluhan. Berarti di sini ya. Nah, di atas puluhan tempatnya. Berarti ya di puluhannya ini ada 3 angka yang harus kita jumlahkan. 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 hasilnya berapa? 1 ditambah 5. 1 ditambah 5 hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6. Kemudian 6
ditambah 5 lagi di bawahnya sini. Ditambah 5 ini lagi. Coba hitung, 6 ditambah 5. Sehabis angka 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Masih 2 angka. Nah, kalau dia 11, dia berarti 2 angka ya. Nah, 11. Yang mana yang kita tulis? Kita tulis saja satuannya di bawah puluhan, ya. Nah, 1 di sini. Kemudian satunya di mana lagi kita simpan? Di mana lagi kita simpan? Masih bisa nggak disimpan lagi? Masih bisa. Kita simpan lagi di atas ratusan. Satu ini kita simpan lagi di atas ratusannya, berarti di sini ya. Nah, berarti ratusannya 3 angka lagi yang kita jumlahkan. Coba 1 ditambah 2. Berapa hasilnya? Coba buat jarimu begini. 1 ditambah 2 berapa? Coba hitung. 1, 2, 3. Nah, 3. Nah, 3 itu ditambah lagi 2 ini. Yo, berapa lagi? Hitung. 3 ditambah 2. Coba hitung. Buat jarinya begini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti hasilnya 5. Berarti jumlah keseluruhan buah mangga milik Pak Budi adalah 510. Nah, jadi ya kita tulis. Jadi jumlah buah mangga di toko Pak Budi adalah 510 buah. Nah, begitu ya anak-anak cara mencari jawabannya dengan menyelesaikan soal cerita dari soal yang tadi ya. Ini caranya. Jadi bilangannya bisa kamu cari dengan cara bersusun pendek. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah mengerti anak-anakku? Baiklah, jika sudah mengerti, seperti biasa Ibu memberi kalian tugas. Nah, tugasnya adalah sebagai berikut. Baik, itu tadi ya tugasnya. Ibu kasih 1 tugas. Ya, 1 tugas untuk kalian berlatih di rumah ya. Nah, baiklah anak-anakku, untuk pelajaran matematika kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa karena kita sudah awali dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian mengambil sikap doa yang baik. Kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah membimbing pembelajaran kami dari awal sampai akhir. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih juga atas pembelajaran yang berharga hari ini. Semoga dari semua video pembelajaran yang telah ditonton oleh anak-anakku saat ini, semoga bisa memberi manfaat dan semoga juga bisa berguna dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga ya Bapak, apapun yang kami pelajari hari ini, semoga bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anakku sudah menonton video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa ya, tetap terus setia menonton video pembelajaran selanjutnya. Dan sampai jumpa besok.